Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Sufrianti dengan NIM 5304221526. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan hasil data dari Power BI yang telah saya buat, yaitu dari Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya mengambil Kabupaten Tasikmalaya ini memiliki berbagai potensi baik dari segi wisata, budaya, maupun ekonomi. Ini ada beberapa objek wisata alam seperti Pantai Karangtawulan, Danau Alami, Danau Lemon, Gunung Gelugung. Dari wisata lain di sini ada sejarah dan budaya, yaitu Kampung Naga adalah kampung laut yang masih mempertahankan tradisi dan budaya Sunda. Baiklah, di sini Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang terus membenah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah. Seiring dengan berkembangannya era digital dan meningkatkan kebutuhan akan transportasi serta akuntabilitas, pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Baiklah, langsung saja. Di sini ada latihan dashboard yang telah saya buat, yaitu overview APBD Pemerintah Tasikmalaya. Anggaran dari pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. APBD ini mencerminkan kebijakan fiskal daerah dan menjadi cerminan dari visi misi kepala daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program dibayar dari pendapatan daerah. Di sini ada total pendapatan daerah. Di sini ada pendapatan daerah itu mendapatkan hasil daerah atau PAD seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Terus ada dana transfer baik dari segi pemerintah pusat seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil maupun provinsi. Di sini ada belanja daerah. Terus belanja daerah ini dibagi menjadi 3, yaitu belanja operasional seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan hibah. Selanjutnya ada belanja modal untuk pengadaan aset seperti jalan, jembatan, dan gedung fasilitas umum. Lanjut, di sini ada proyek atau visualisasi serapan anggaran. Di sini ada tampilan download card yang di sebelah kanan ini menunjukkan proporsi belanja, pendapatan, dan pembiayaan. Warna yang berbeda ini mempresentasikan komponen-komponen dari APBD. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu di sini ada gambaran umum dashboard. Di sini kita bisa melihat sama-sama mengenai kartu ringkasan. Di sini ada total realisasi APBD sebesar 28,17K. Fungsinya itu untuk menunjukkan total nilai realisasi anggaran yang telah dilaksanakan, sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan informasi total dana yang sudah dikeluarkan pemerintah sebesar 28,17.000 atau sekitar 28,170 miliar rupiah yang telah direalisasikan dari APBD. Di sini ada total realisasi APBD sebesar 24,41K. Hal ini menampilkan jumlah total anggaran yang telah ditetapkan dan telah digunakan sebagai pembandingan terhadap realisasi anggaran APBD yang dirancang sebesar 24,410 miliar rupiah. Di sini ada total persentase serapan dari APBD sebesar 1,15, itu menunjukkan rasio antara realisasi dan anggaran nilai lebih dari 1 atau 115%. Ini menunjukkan kemungkinan realisasi ini melebihi anggaran, biasanya karena perubahan atau penggeseran anggaran dan pengeluaran tidak terencana. Lanjut, di sini ada tabel rinci bagian bawah ini seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan, dan belanja modal, dan seterusnya. Di sini teman-teman bisa melihat ada rincian sub akun, misalnya seperti bantuan keuangan, belanja bagi hasil, dan belanja hibah lainnya.
Baiklah teman-teman, di sini akan saya lanjutkan. Di sini ada halaman keuangan daerah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kembali realisasi belanja daerah itu sebesar 17,22K, yang artinya pemerintah daerah itu telah mengeluarkan belanja sebesar 17,220 miliar rupiah. Selanjutnya ada realisasi pembiayaan daerah yaitu sebesar 969,37, yang artinya total pembiayaan daerah itu bersih melakukan sebesar 969,37 miliar rupiah, dan realisasi pendapatan daerah itu sebesar 17,8K. Yang diterima itu pendapatan yang diterima pemerintah daerah sebesar 17.800 miliar rupiah. Nah, di sini ada baris kedua, ada realisasi belanja daerah by tahun. Nah, di sini 37,2K, yang dimana belanja yang terrealisasi itu sebesar 3.720 miliar rupiah. Nah, di sini ada rasio kemandirian keuangan sebesar 0,10, yang artinya hanya 10% dari belanja atau pendapatan yang berasal dari PAD atau pendapatan asli daerah. Nah, di sini ada realisasi PAD belanja by provinsi. Di sini menampilkan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari berbagai provinsi seperti Bali, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Barat, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, di sini akan saya lanjutkan ke PIP 3. Di sini ada analisis kemandirian keuangan. Nah, dari sini ada rasio kemandirian keuangan sebesar 0,25, yang artinya hanya 25% dari total pendanaan daerah itu berasal dari pendapatan asli daerah. Nah, di sini ada pola hubungan inklusif, yaitu pola ini menunjukkan bahwa daerah ini belum bisa otonomi secara fiskal. Nah, di sini ada realisasi belanja daerah sebesar 17.224,95 miliar rupiah, yang artinya itu total pengeluaran pemerintah daerah untuk semua kegiatan profesional, modal, dan lain-lain. Nah, di sini ada diagram batang yang bisa dikategorikan rendah sekali. Karena di sini memperlihatkan komponen belanja itu seperti total belanja barang dan jasa, total belanja operasional, total belanja modal, total belanja pegawai. Nah, baiklah teman-teman bisa melihat di sini ada realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan beberapa rasio keuangan. Di sini ada realisasi PAD itu sebesar 1,78K. Nah, di sini menunjukkan jumlah pendapatan daerah itu yang telah direalisasikan. Nah, di sini ada total PAD sebesar 1,78K, yang di sini menampilkan total target PAD itu yang telah direncanakan. Nah, di sini ada total belanja daerah sebesar 17,22K, yang menampilkan total seluruh pengeluaran daerah. Dan selanjutnya di sini ada efisiensi anggaran sebesar 0,15, yang mengukur efisiensi penggunaan anggaran, dan di sini ada rasio anggaran sebesar 1,15. Nah, rasio ini antara realisasi dan anggaran yang telah direncanakan. Nah, di sini ada rasio-rasio keuangan, yaitu salah satunya ada rasio A. Nah, rasio A ini menunjukkan 7,08K. Biasanya ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap belanja atau total pendapatan. Dan rasio B di sini ada infinity. Nah, di sini kemungkinan karena pembagiannya 0, di sini menyebabkan hasilnya tak terhingga. Nah, rasio C ini minus infinity, yang menunjukkan hasil negatif atau tak terhingga, bisa terjadi karena pembilangan negatif dan pembilangan mendekati 0. Nah, rasio D di sini ada 0,41, yang menggambarkan populasi belanja langsung terhadap belanja tidak langsung. Nah, rasio di sini ada rasio fleksibilitas. Nah, sebesar 1,00. Di sini menampilkan fleksibilitas fiskal daerah, yaitu kemampuan PAD menandai belanja operasional. Nah, lanjut di sini ada grafik batas atau bar chart, sum of tahun dan sum of persentase by tahun, menampilkan jumlah dan persentase dari setiap akun belanja dan pendapatan, agar mudah mengidentifikasi akun-akun yang paling besar dan kontribusi, contohnya seperti belanja barang, belanja pegawai, dan belanja lainnya.
Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi Power BI saya dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.